Lupain deh yang namanya bola kristal. Gimana kalau saya bilang Anda tuh sebenarnya bisa membaca emosi pasar, keserakahan, ketakutan, cuma dengan ngeliatin beberapa batang berwarna? Hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng bahasa rahasia di balik grafik candlestick. Ceritanya kita mundur jauh nih, ke abad ke-18 di Jepang. Jauh sebelum ada internet atau komputer. Ada seorang pedagang jenius yang sadar akan sesuatu yang, wah, revolusioner banget. Dia sadar kalau harga itu bukan cuma soal supply dan permintaan, tapi soal emosi manusia. Nah, dari situlah lahir candlestick. Jadi ini bukan sekedar grafik ya, tapi cerminan abadi dari drama keserakahan dan ketakutan di pasar. Jadi, gimana kalau kita lihat setiap candle ini bukan cuma sebagai data angka? Coba bayangin deh, ini tuh kayak satu babak dalam sebuah pertempuran epik. Pertarungan harian antara si pembeli, yang kita sebut bulls, melawan para penjual atau bears. Nah, pertarungan inilah yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi candlestick. Ya kan? Sebelum kita bisa baca ceritanya, kita mesti kenalan dulu dong sama alfabetnya. Nah, alfabetnya ini adalah bagian-bagian dari satu buah candle. Oke, jadi setiap candle itu punya cerita. Dan cerita ini diceritain lewat 4 data penting. Open, high, low, dan close. Sering disingkat OHLC. Open itu harga pas pasar buka. High dan low itu, ya, titik tertinggi dan terendah. Puncaknya optimisme dan pesimisme dalam satu periode. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah close, harga penutupan. Kenapa? Karena ini adalah hasil akhir pertarungannya. Inilah sentimen yang akhirnya divalidasi oleh pasar. Terus, warna badannya itu nunjukin siapa yang menang. Simpel aja. Kalau hijau, artinya harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan. Jelas, ini kemenangan buat para bulls alias pembeli. Kalau merah, ya sebaliknya. Harga penutupan lebih rendah. Kemenangan buat para bears alias penjual. Aturan super simpel ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Nah, setelah kita kenal alfabetnya, sekarang kita bisa naik level. Kita mulai belajar ngebentuk kata. Kata-kata ini adalah pola-pola sederhana yang bisa jadi sinyal kalau arah pasar mungkin akan berbalik. Ini nih momen-momen paling krusial, di mana kendali mulai pindah tangan. Coba deh perhatiin dua pola ini. Kayak cermin kan? Pertama, hammer atau palu. Ini biasanya muncul pas tren lagi turun. Lihat deh sumbu panjang di bawahnya itu. Itu tuh kayak jejak perlawanan sengit. Para penjual udah neken harga ke bawah. Tapi pembeli berhasil memalu balik harganya ke atas. Keren kan? Nah, kebalikannya, di puncak tren naik, ada shooting star. Sumbu panjang di atas itu ceritanya para pembeli mau coba terbang lebih tinggi lagi. Tapi, dor! Para penjual berhasil menembak jatuh momentum mereka. Nah, kalau pola yang ini benar-benar menggambarkan pengambil alihan kekuasaan. Namanya pola engulfing, artinya menelan. Kenapa? Karena satu candle benar-benar menelan candle sebelumnya. Coba bayangin, bullish engulfing ya. Setelah pasar lagi merah-merahnya, tiba-tiba muncul satu candle hijau raksasa yang badannya memakan habis candle merah kecil sebelumnya. Ini tuh sinyal visual yang kuat banget. Artinya para pembeli bukan cuma melawan, tapi mereka udah mendominasi total pertempuran itu. Selanjutnya ada pola morning star. Ini kayak cerita 3 babak. Babak pertama, candle merah panjang, pasar lagi pesimis banget. Babak kedua, muncul candle kecil. Ini fase keraguan. Pasar lagi bingung. Dan babak ketiga, muncul candle hijau yang kuat. Ini konfirmasi datangnya fajar baru buat para pembeli. Nah, evening star itu ya kebalikannya. Kayak senja yang nandain akhir dari tren naik. Tapi jangan salah. Nggak semua pola itu artinya pembalikan arah loh. Kadang, pola yang muncul itu justru mengonfirmasi kalau tren yang lagi jalan, ya kemungkinan besar bakal lanjut terus. Anggap aja kayak lagi istirahat sejenak di tengah maraton. Contohnya nih, pola Rising Tree Methods. Ini kayak drama 5 babak. Babak pertama, ada candle hijau panjang, momentum bullish lagi kuat-kuatnya. Terus muncul 3 candle merah kecil. Nah, ini ceritanya para penjual lagi coba nyerang balik, tapi serangan mereka lemah, gagal nembus pertahanan. Akhirnya, di babak kelima muncul lagi satu candle hijau perkasa. Ini bukti kalau para bulls tadi itu cuma lagi istirahat, ngambil napas sebentar sebelum lanjut naik lagi. Oke, sekarang kita udah lihat beberapa pola keren. Tapi, kita perlu jeda sebentar buat sebuah reality check. Ini penting banget. Walaupun pola-pola ini sangat berguna, kita harus ingat, ini semua soal probabilitas, bukan kepastian. Jadi pertanyaannya, apakah pola candlestick ini semacam bola kristal ajaib buat trading? Jawabannya, tegas ya, bukan. Menganggap ini sebagai ramalan pasti itu adalah kesalahan yang fatal. Ingat, ini alat untuk mengukur sentimen, bukan mesin waktu.
Makanya, ada beberapa aturan main yang harus kita pegang. Pertama, jangan pernah baca satu pola doang tanpa lihat gambaran besarnya. Konteks tren itu nomor satu. Kedua, sabar. Tunggu sampai candle-nya benar-benar close atau ditutup untuk konfirmasi. Ketiga, jangan lupa kalau sekarang eranya algoritma, jadi waspadai juga sinyal-sinyal palsu. Dan yang terakhir, selalu gunakan konfirmasi dari indikator lain, misalnya volume, biar analisanya makin kuat. Jadi, intinya apa? Intinya begini, candlestick itu alat bantu kita untuk ngertiin cerita yang lagi terjadi di pasar. Siapa yang lagi megang kendali, siapa yang lagi tertekan, dan kapan kira-kira anginnya bakal berbalik. Ini adalah peta sentimen sekali lagi, bukan bola kristal. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik. Di zaman di mana semuanya serba cepat, serba algoritma, apakah seni membaca pasar dari abad ke-18 ini masih relevan? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Selama pasar itu masih digerakkan oleh dua hal, keserakahan dan ketakutan manusia, maka seni kuno untuk membaca emosi ini kayaknya bakal selalu punya tempat. Kalau menurut Anda sendiri gimana?